Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu siswa kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kabar kalian selalu sehat, baik, dan pasti harus tetap semangat ya. Meskipun kita belum bisa bertemu secara langsung dan melakukan kegiatan belajar di sekolah, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar, dan belajar. Yang pasti belajar bahasa Indonesia dong. Anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan belajar daring pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kalian tadi kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar daring hari ini. Semoga pandemi COVID-19 yang kita hadapi ini akan segera berakhir, agar kita dapat bertemu lagi dan melakukan kegiatan belajar secara langsung. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Ibu akan menjelaskan kepada kalian melalui video pembelajaran ini ya. Pada video ini, Ibu akan memandu kalian belajar aktif di rumah untuk mendaftarkan ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasanya. Ikuti rangkaian kegiatan pembelajaran daring ini sampai selesai, supaya kalian bisa menjadi pendeskripsi yang handal. Anak-anak, tugas kalian di rumah sekarang, bacalah 4 teks deskripsi yang ada di buku paket bahasa Indonesia kelas 7, halaman 3 sampai 5. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang ya. Setelah kalian membaca 4 teks deskripsi tersebut, dapatkah kalian menjelaskan ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasanya? Jawabannya pasti belum. Supaya kalian paham ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi, tonton video ini sampai selesai. Anak-anak, silahkan kalian buka lagi buku paket bahasa Indonesia kelas 7 halaman 9 sampai 11. Kalian diminta untuk mendaftarkan ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi, yaitu kata umum dan kata khusus, kalimat perincian, pencerapan panca indera, pilihan kata emosi yang kuat, dan kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas, sering juga disebut dengan hipernim. Sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit, sering juga disebut dengan hiponim. Anak-anak, pada teks Parangtritis Nan Indah itu terdapat kata umum wisata, kata khususnya domestik dan asing. Pada teks Ayah Panutanku terdapat kata umum sabar, kata khususnya tenang. Pada teks Ibu Inspirasiku terdapat kata umum baik, kata khususnya ramah dan lembut. Pada teks Si Bagas Kelinciku terdapat kata umum manja, kata khususnya mesra dan jinak. Selanjutnya, kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan secara terperinci atau detail terhadap suatu objek. Pada teks Parangtritis Nan Indah itu terdapat kalimat suasana sore di Parangtritis sangat mengagumkan. Kalimat perinciannya, di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi, di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat.
Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan berkombinasi hijau sungguh elok. Pada teks ayah panutanku terdapat kalimat, "Ayahku orang yang sabar." Kalimat perinciannya, wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Pada teks ibu inspirasiku, terdapat kalimat, "Ibuku orang yang sangat baik." Kalimat perinciannya, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Pada teks si Bagas kelinciku terdapat kalimat, "Kelinciku manja." Kalimat perinciannya, Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum ku elus-elus, dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ngibaskan telinganya yang panjang. Selanjutnya, pencerapan panca indera. Pencerapan panca indera adalah kalimat yang berkaitan dengan penggunaan indera pada manusia. Di antaranya dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Anak-anak, pada teks Parangtritis Nan Indah itu terdapat seakan dapat dilihat. Pada kalimat, di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi, di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Seakan dapat didengar, debur ombak pantai terdengar berirama. Seakan dapat dirasakan, rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuh. Pada teks ayah panutanku terdapat seakan yang dapat dilihat, yaitu rambutnya putih beruban, kulit ayahku kuning langsat. Seakan dapat didengar, tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Seakan yang dapat dirasakan, meskipun orangnya mengerikan, ayahku orangnya sabar. Pada teks ibu inspirasiku, terdapat kalimat yang seakan dapat dilihat, yaitu pandangan matanya yang kuat kini sudah mulai sayu, termakan usia. Seakan dapat didengar, dia ramah dan tutur katanya lembut. Seakan dapat dirasakan, bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Pada teks si Bagas kelinciku, terdapat kalimat yang dapat dilihat, Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Seakan dapat didengar, buk, sering terdengar dia menjatuhkan diri. Seakan yang dapat dirasakan, kemanjaannya membuatku selalu rindu. Selanjutnya, pilihan kata dan emosi yang kuat. Pilihan kata dan emosi yang kuat merupakan penggunaan kata sifat dalam menunjukkan kekhususan emosi. Dalam teks Parangtritis Nan Indah itu terdapat kata sifat indah. Kata emosi kuatnya elok, molek, permai. Pada teks ayah panutanku terdapat kata sifat kuat. Kata emosi kuatnya tangguh, perkasa. Pada teks ibu inspirasiku terdapat kata sifat baik. Kata emosi kuatnya tulus, ramah, penuh kasih. Pada teks si Bagas kelinciku terdapat kata sifat bugar. Kata emosi kuatnya sehat, segar. Anak-anak, lalu apa perbedaan pilihan kata dengan emosi kuat ini dengan kata umum dan kata khusus? Perbedaannya adalah apabila dikatakan kata umum dan kata khusus boleh menggunakan selain kata sifat. Misalnya
kata umumnya kendaraan. Lalu kata khususnya mobil, becak, motor, dan sebagainya. Sedangkan dalam pilihan kata dan emosi yang kuat, hanya boleh menggunakan kata sifat. Selanjutnya, majas. Majas merupakan gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan kias. Pada teks Parangtritis Nan Indah itu terdapat majas personifikasi. Majas personifikasi merupakan majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Misalnya, batu karang besar siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pada teks Ayah Panutanku terdapat majas asosiasi. Asosiasi adalah majas yang membandingkan sesuatu dengan keadaan lainnya dikarenakan persamaan sifat. Sederhananya, asosiasi merupakan majas yang membandingkan dua hal yang berbeda namun dianggap sama. Ciri-ciri majas ini ada kata penghubung, ibarat, bagai, laksana, seumpama, bak, seperti. Contohnya, bagai air yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Sepintas ayahku seperti orang India. Pada teks Ibu Inspirasiku terdapat majas alegori. Majas alegori adalah majas yang digunakan untuk menjelaskan maksud tertentu secara tidak langsung, namun masih terkait. Majas ini menjelaskan suatu hal secara tersirat menggunakan perbandingan hal lain. Misalnya, mukanya selalu bersinar seperti bulan. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Namun, mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Pada teks Si Bagas Kelinciku terdapat majas personifikasi, yaitu telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan menemukan ciri kata pada teks deskripsi? Ibu yakin anak-anak siswa kelas 7 dapat memahami penjelasan yang Ibu berikan tadi. Yang terpenting, agar kalian semakin terlatih, banyak-banyaklah membaca teks deskripsi dan belajar juga menulisnya. Karena kita belajar bahasa Indonesia bisa memahami kalau kita terus mengulangnya. Baik anak-anak, agar lebih memahami materi ini, selanjutnya silahkan kalian kerjakan latihan 2. Silahkan klik link yang Ibu bagikan di WA grup kelas bahasa Indonesia ya, dengan cara menjawab langsung pada link yang sudah disediakan. Kerjakan dalam waktu 30 menit dari sekarang. Bila melebihi batas waktu, tugas tidak dinilai. Mohon mengirim foto ketika proses mengerjakan tugas di WA Ibu Yayu Purwanti ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar daring pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, semoga kalian paham dengan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih. Ketemu lagi pada video selanjutnya. Akhir kata Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.